Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada, Insya Allah kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi yang kita bahas pada pertemuan ke-7, yaitu hati sebagai penanggung jawab akhlak. Barangkali ada beberapa yang belum tuntas untuk dipahami, maka melalui video ini saya berusaha untuk menjelaskannya lebih gamblang. Oleh karena itu, mari kita coba bahas bersama-sama. Materi yang pertama ini terkait dengan hati sebagai penanggung jawab. Kok bisa gitu loh? Hati bisa menjadi penanggung jawab akhlak. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang hati menurut Hakim At-Tirmizi, di mana hati itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Maqamat al-qalb. Maqamat al-qalb itu ada 4 tingkat, yaitu sadr, qalb, fuad, dan lub. Nah, cara kerjanya hati itu, dia biasanya akan menerima entitas yang ada di sekitarnya. Informasi, kemudian yang ditangkap oleh panca indera, itu akan ditangkap, ditarik, disedot begitu oleh hati. Hati yang paling luar terlebih dahulu, yang kita kenal dengan istilah sadr. Nah, ketika hati itu yang sadr ini kuat, maka semua entitas yang ada di sekitarnya itu akan ditarik. Entah itu yang baik, entah itu yang buruk. Jadi dia itu ibarat sebuah magnet, batangan magnet yang besar yang mampu menangkap entitas yang berupa besi-besi yang ada di sekitarnya. Semuanya ditarik dengan cepat. Nah, kalau sadrnya itu bagus. Ya. Kemudian persoalannya sekarang bagaimana dengan ketika sadrnya tidak bagus? Artinya apa? Pada tataran sadr tadi terjadi kerusakan di situ, karena di dalamnya ada ron, ada dosa yang menumpuk kemudian menjadi noda hitam yang menutupi bagian sadr. Nah, ketika bagian sadr ini mati, rusak, maka cara kerja hati pun menjadi akan berkurang, akan tidak baik cara kerjanya. Nah, kemudian entitas itu setelah sampai pada titik sadr, lama diolah di situ, dia akan masuk ke bagian yang kedua yang dikenal dengan qalb. Nah, di dalam qalb ini ada pertimbangan. Kembali pada kata qalb, itu artinya bolak-balik antara baik dan buruk. Dia sudah bisa membedakan, namun dia belum bisa menentukan untuk memilih yang mana. Belum bisa memilih, menentukan, tapi dia sudah tahu ini baik dan buruk, sudah dipilah-pilah di situ qalb. Nah, tergantung entitas yang masuk kemudian. Jadi ketika ada entitas yang masuk lagi, maka kemudian dia akan kembali mendorongnya untuk masuk ke dalam lagi, masuk ke fuad. Nah, pada posisi fuad inilah kemudian entitas itu bisa ditentukan mana yang lebih dominan, mana yang lebih akan dipilih nantinya.
Setelah itu ditentukan masuk, maka kemudian dia akan masuk ke dalam, ke bagian loop. Nah, loop itu adalah lapisan hati yang paling dalam, di mana lapisan ini akan mampu mengembalikan entitas yang masuk itu menjadi sikap, cahaya. Nah, jadi ibarat cermin, dia itu di bagian paling dalam. Nah, setelah dia sampai pada titik yang paling dalam itu, kemudian terpantul kembali keluar menjadi cahaya. Gambarannya sederhana gini aja. Pokoknya gambaran sederhananya, ketika kita sedang duduk misalkan, lalu kita mendengar orang berbicara tentang seseorang. Nah, kita dengarkan. Nah, setelah kita mendengarkan, misalkan si A itu sedang membicarakan si A. Nah, yang dibicarakan itu adalah kejelekannya misalkan. Kejelekannya. Jadi ketika dia bicara kejelekannya itu tertangkap oleh hati kita yang mendengarkan. Setelah kita tertangkap di situ, dia akan menempel di bagian shoulder. Itu orang tadi mengatakan tentang si A tadi seperti itu. Nah, suatu ketika ketemu lagi dengan orang yang kemudian berbicara tentang kejelekan orang tadi lagi, maka akan ada dua berarti entitas yang masuk. Entitas yang masuk pertama itu diolah, tapi tergantung pada entitas yang masuk kedua. Informasi maksud saya, kalau di sini informasi ya. Informasi yang masuk kedua. Nah, informasi yang masuk kedua ini akan mendorongnya ke dalam lagi, ke bagian qalb. Barulah kemudian di situ ada pertimbangan mana sebenarnya yang baik, mana sebenarnya akan dipilih, mana sebenarnya yang buruk, mana yang tidak akan dipilih. Nah, disinilah pertimbangan itu terjadi. Setelah pertimbangan dilakukan, entitas ternyata masuk lagi. Ada informasi lagi yang masuk. Ternyata yang masuk justru ada orang yang membicarakan seseorang tadi tentang sesuatu yang baik. Ya, tentang sesuatu yang baik. Maka sesuatu yang baik itu akan menjadi entitas pendorong, di mana tadi negatif semua, kemudian yang ini masuk yang negatif, yang positif. Maka di sini pertimbangannya akan diolah lagi untuk kemudian didorong lagi ke dalam sampai ke fuad. Nah, di fuad itu segala sesuatunya akhirnya ditentukan. Oh, seperti inilah yang akan saya pilih. Nah, setelah dia berada di fuad, nanti ada entitas lagi yang masuk, informasi lagi yang masuk, maka terdorong lagi ke dalam sehingga dia masuk ke wilayah loop. Nah, kalau dia sudah masuk ke loop, maka loop itu akan menjelaskan tentang sikap hati seseorang. Menjelaskan tentang sikap sehingga berubah. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang sedang dibicarakan tadi, buruk, baik, maka pancaran jiwa kita, pancaran hati kita maksud saya, itu akan berubah kepada orang yang dimaksud. Nah, itulah gambarannya bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita terima sebagai entitas tadi, kalau sudah sering maka dia akan masuk semakin lama semakin ke dalam, dan setelah dia sampai ke dalam barulah kemudian berubah menjadi sebuah sikap. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang sulit menerima kebenaran sekarang pertanyaannya? Orang yang sulit menerima kebenaran itu biasanya ada sesuatu yang rusak. Di mana rusaknya? Gini gambarannya. Jadi ketika hati itu diibaratkan sebuah cermin yang berlapis, maka kemudian lapisan yang ke dalam
bagian dalam itu adalah lubnya, kemudian bagian luar adalah soldernya, maka di tengah akan ada qalb dan fuad. Nah, persoalannya kemudian ketika soldernya itu rusak, maka cahaya yang masuk ke dalam itu akan rusak juga. Ibarat cermin, kalau di atasnya itu buram, maka yang masuk ke dalam itu buram, dan ketika dia sampai ke titik lub, dia akan memandarkan cahaya pun buram. Nah, masalahnya dalam konsep lub itu orang mengenalnya dengan istilah titik Tuhan atau the God spot di situ. Nah, God spot itu orang akan sampai kepada kebenaran murni, kebenaran yang betul-betul datang dari Tuhan kalau udah sampai di situ. Nah, dia ini mampu menangkap kebenaran dan mampu memunculkan kebenaran. Jadi ketika dia mendengar informasi yang tadi itu, sebenarnya lub itu menolak. Lub itu menolak tentang keburukan orang yang dimaksud tadi. Ya. Akan tetapi karena dorongan entitasnya tadi 1, 2, 3, 4 terus mendorong ke sana, maka mau tidak mau lub harus memantulkan cahaya sehingga menjadi yang buruk. Walaupun di dalamnya juga terjadi pertentangan antara yang baik dan yang buruk. Jadi ketika orang tidak bisa menerima kebenaran, maka sebenarnya dia itu bisa menerima kebenaran. Akan tetapi kalah dengan sesuatu yang buruk tadi. Entitas yang masuk tadi karena terlalu banyak yang buruk, maka dia begitu deras ke dalam sehingga ini kebenaran itu tadi tertolak. Ya, tertolak. Ibaratnya orang itu sudah terlalu sering begini, kemudian dia sebenarnya salah, tapi karena entitas yang selama ini masuk, informasi, rasa, dan seterusnya itu masuk kepada dirinya, itu sudah terlalu banyak yang buruk, maka lub tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya atau di mana sisi baiknya. Ini orang ketika dia tidak bisa menerima kebenaran. Lalu ada orang yang iri dan dengki. Iri dan dengki itu kita kenal ketika kita melihat orang lain mendapatkan sesuatu, maka yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita adalah kenapa tidak saya? Kenapa tidak saya? Seharusnya saya yang seperti itu. Kok dia sih? Nah, sehingga tidak suka dengan orang yang mendapatkan sesuatu yang baik tadi. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kedengkian itu muncul akibat iri tadi. Ketika orang sudah merasa iri, maka dia tidak suka dengan orang yang dimaksud, lalu dia berusaha untuk menjatuhkan orang yang dimaksud tadi. Ini iri dan dengki. Lalu apa yang menyebabkannya? Iri dan dengki dalam konsep hati tadi. Nah, orang-orang yang iri dan dengki ketika dia dalam konsep hati, Imam Hakim At-Tirmizi, seorang ulama sufi yang kita kenal sebelumnya tadi, sebenarnya di sini ada fuad yang rusak sebenarnya. Ketika fuadnya rusak, maka dia tidak bisa menerima dengan cara yang baik, gitu, dengan cara yang baik, dengan semestinya, gitu. Bagaimana dia bisa mengarahkannya kepada lub? Bagaimana dia bisa mengarahkannya lagi ke lub? Karena fuad itu sebenarnya berbicara tentang keuntungan. Ya, keuntungan.
apa faedahnya saya begini? Apa faedahnya saya begini? Ketika dia merasa tidak ada faedahnya sama sekali, maka dia tidak akan bergerak, tidak akan melakukan sesuatu. Nah, ketika ini rusak, terlewati, maka di situ berarti hilang makna manfaat, makna manfaat. Sesuatu yang positif dari apa yang kita terima, atau sesuatu yang negatif dari apa yang kita terima tadi. Nah, kehilangan itulah kemudian membuat orang itu langsung menerima apa adanya, kemudian tidak bisa menerima yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini dia punya. Jadi karena dia itu tertangkap oleh shudder, setelah tertangkap oleh shudder, masuk ke qalb. Di sini qalbnya pertimbangannya ada, tapi pertimbangannya hanya untung ruginya dianya saja. Kemudian sampai pada titik fuad. Nah, di fuad itu tidak ada lagi pertimbangan, tidak ada lagi pembicaraan tentang manfaat, tapi dia langsung saja ke loop. Nah, dari loop ini ketika muncul perasaan-perasaan yang seperti itu langsung dipantulkannya, sehingga orangnya itu bisa saja melakukan sesuatu secara spontan dari ketika dia melihat apa yang ada di depannya. Spontannya itu tentu spontan yang negatif. Maka iri dan dengki di sini sebenarnya kalau kita perhatikan ada kerusakan pada qalb dan fuad. Gitu. Kemudian suka memberontak. Nah, semua orang itu kan suka memberontak, suka sekali ketika tidak menyukai sesuatu maka dia akan berontak. Dia nggak suka. Nah, seperti ini biasanya ada dua hal sebenarnya, positif dan negatif. Positif dan negatif. Nah, positif dan negatifnya bagaimana? Ketika melihat sesuatu kemungkaran, orang harus berontak memang. Tapi ketika sesuatu yang baik, tentu pemberontakan itu menjadi pemberontakan yang salah. Memberontak itu artinya apa? Ketika melihat sesuatu yang tidak disukainya, tidak pas menurut dirinya, maka dia bereaksi cepat. Bereaksi cepat. Nah, di sini sebenarnya bisa saja tidak ada kerusakan di dalam hatinya. Bisa saja tidak ada kerusakan di dalam hatinya. Dan bisa juga karena ada kerusakan di dalam lapisan hati tadi. Lapisannya bagian mana? Ya, bagian fuad dan bagian qalb. Tidak ada pertimbangan sehingga dia langsung melakukan sesuatu. Ketika melihat sesuatu yang menurut dia tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Orang yang seperti ini biasanya karena persoalan penjagaan yang lain seperti masalah nafs. Masalah nafs yang tidak bisa dia kendalikan. Kita sudah membahas sebelumnya bahwa manusia itu memiliki potensi-potensi ruhaniyah. Salah satunya ada qalb di sini tentang hati, kemudian ada ruh, kemudian ada akal, kemudian ada nafs. Nah, ini masing-masing ini berdiri sendiri, bukan berarti dia dikendalikan oleh yang lainnya, tapi dia itu berdiri sendiri, namun dia bisa bekerja sama dan dia harus seiring sejalan agar apa yang dilakukan oleh seseorang itu betul-betul sesuai dengan kaidahnya. Nah, berikutnya orang itu sering mengeluh, jadi banyak sekali persoalan-persoalan di masyarakat
ketika orang itu melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka dia kemudian mengeluh. Kita kenal bahwa manusia itu al-insanu khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan ya sering berkeluh kesah. Kalau tidak berkeluh kesah berarti bukan manusia. Semua sama, ini masih pada letak kerusakannya ada pada kerusakan pada kolb, kemudian bisa jadi soldernya yang rusak, bisa jadi loopnya yang rusak, sehingga yang ada di situ hanya manfaat, hanya faidah menurut dirinya sendiri. Maka kita kenal dengan istilah fuad tadi. Nah, disinilah sebenarnya yang perlu kita pahami, bahwa apa yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya karena persoalan hati. Nah, untuk itu di sini masih adalah satu lagi, misalkan malas beribadah. Nah, itu bisa jadi karena persoalan-persoalan yang lebih kompleks lagi. Kadang-kadang itu disebabkan oleh kerusakan pada solder. Karena apa? Karena tertutup oleh banyak ron, kemudian cahaya yang masuk ke solder ke loop itu sangat temaram, sehingga sampai keluar dia tidak bisa memancarkan cahaya yang terang benderang. Nah, disinilah orangnya akhirnya menjadi malas beribadah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Namun pada intinya semua itu tentu ada pada hati. Nah, ketika ada kerusakan di dalam hati itu, maka segala perbuatan negatif manusia itu akan muncul. Karenanya jagalah hati supaya hati itu senantiasa baik dan senantiasa sensitif atas apa yang ada di sekitarnya sebagai entitas yang dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi sikap, perbuatan, dan perkataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.